almarhum almarhumah nang di sekeliling sidin, maksudnya di sekeliling kubur sidin. Nah itu sampai bacaan pahalanya lawan nang pemakam pakubah di situ bacaan. Nah kemudian Mufti Haji Jamaluddin halaman sebelahnya lagi. Mufti Haji Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari betul-betul seorang yang alim, yang menghimpun antara ilmu dan amal, yang faqih, lagi amil. Nah jadi Sidin ini pengarang kitab ini, Sidin orang yang betul-betul orang alim, alim babanaran bahasa kita, kadang aliman aja, alim wujudan. Dan bahkan Sidin ini pula menghimpun antara ilmu dengan amalnya. Jadi bukan hanya sekadar orang alim, tapi juga amil, mengamalkan lawan ilmu. Nah memang kayak itu sebujurnya itulah nang bujur-bujur yang dianggap seorang ulama itu apabila orang itu berilmu kemudian mengamalkan lawan ilmu. Nah mengamalkan lawan ilmu. Ujar Nabi itu di hadis man alima wa 'allama wa 'allama warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa nambah ilmu ujar Nabi kemudian wa amila kemudian mengamalkan lawan ilmu, dan wa 'allama kemudian mengajarkan lawan orang banyak, nah maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang dia itu belum pernah belajar, atau ilmu laduni bahasa kita. Jadi apabila hendak mendapat ilmu laduni, syaratnya itu harus alim dulu. Alim itu pun kada dengan semudah orang langsung jadi alim. Belajar dulu, belajar, imbah jadi orang baru belajar dia dapat ilmu, imbah dapat ilmu kemudian pulang diamalkan, imbah diamalkan pulang hanya diajarkan lawan orang banyak. Nah apabila sudah sampai tingkatan mengajarkan tadi, ada kira saatnya Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang kita tuh kada pernah belajar sebelumnya, atau yang disebut dengan ilmu laduni tadi. Tapi ilmu laduni itu didapat apabila kita dulu mengamalkan ilmu yang ada. Jadi kadang ada istilahnya orang tuh dapat ilmu laduni itu imbah jadi alim langsung dapat laduni, ada. Jadi harus tingkatannya itu alim dulu, kemudian pulang ambil mengamalkan, nah kemudian baru dapat namaran ilmu laduni tadi. Jadi ilmu laduni itu modelnya tuh kita tidak sebuah belajar bahari timbul dapat ilmu naga itu. Ada pernah baharinya waktu memondok misalnya belajar ilmu naga itu timbul datangan ilmu yang kita kada tahu. Nah itu ilmu laduni galanya kan. Berkah kita itu belajar ilmu bujur-bujur. Dan kemudian beliau ini yang faqih. Arti faqih itu orang yang faham dalam agama. Jadi Sidin ini orangnya berilmu, beramal, kemudian pula orangnya faqih. Faqih itu nang paham bujur-bujur tentang agama. Lagi amil, lagi mengamalkan dengan ilmu, yang mewaris segala fan ilmu atau pak ilmu dari bapaknya yang dikenal dengan sebutan Mufti Jamaluddin. Dari bapaknya dikenal dengan sebutan Mufti Jamaluddin. Nah jadi Mufti Jamaluddin ini sih belajar, awal mula belajar itu lawan Kuitan Sidin, lawan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Al-Ampayah. Nah kemudian Mufti Haji Jamaluddin ini diangkat sebagai mufti. Mufti ini orang yang berfatwa dengan hukum lah, atau hakim bisa juga, atau qadhi di Kesultanan Banjar di wilayah Martapura pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasiq Billah bin Sultan Sulaiman Al-Mu'tamid Billah. Itu tahunnya adalah 825 sampai tahun 1857, atau tahun Hijriahnya 1240 sampai 1273. Nah jadi Mufti Jamaluddin ini Sidin sejaman lawan Sultan Adam, raja pendiri kerajaan Banjar, Sultan Adam. Kemudian Syekh Abdul Rahman Siddiq ini Mufti Indragiri Riau menyebutkan bahwa dzurriyyat Syekh Muhammad Arsyad
yang berpangkat mufti ada 10 orang. Di antaranya adalah Syekh Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Bajjari. Nah, jadi anak Datuk Kalampayan ini sampai kepada gelar mufti itu ada 10 orang. Nah, di antara nomor 10 itu adalah pengarang kitab yaitu Mufti Jamaluddin Al-Bajjari. Jadi kita lihat telah di mana-mana aja wilayah Kalimantan ini apabila ada yang berubah-ubah, kita teliti nasabnya, rata-rata biasanya bukan durian Kalampayan. Atau misalnya ada bila muncul kemasyhuran sidin yang alim luar biasa, banyak majelis yang mengikutnya, itu rata-rata kalau kita teliti ternyata bukan durian Kalampayan. Atau misalnya ada durian Kalampayan juga pasti berguru kepada guru yang belajar kepada Datuk Kalampayan. Artinya nama kemuliaan itu didapat dengan dua jalan, bisa dengan jalan punya sanad keilmuan kepada orang yang alim, atau kita bisi nasab keturunan orang alim. Nah, dua jalan itu yang disebut dengan ujian Nabi hasab dengan nasab tadi. Setiap Nabi Muhammad nasab dan hasab di hari kiamat itu akan terputus kecuali nasab dan hasab yang bersambung kepadaku, ujian Nabi. Apabila kita punya nasab keturunan sampai kepada Rasulullah, nah itu kita di hari kiamat akan mendapatkan syafaat di hari kiamat karena dia bersambung sanad ataupun nasab keturunan itu kepada Rasulullah. Atau ada bisi nasab sampai kepada Rasulullah tetapi bisi sanad keilmuan yang bersambung sampai ke Rasulullah. Nah itu pun juga karena orang-orang yang bersambung di sanad keilmuan itu pun akan dapat memberikan syafaat kita di hari kiamat. Nah makanya kita penting apabila belajar itu belajar berkitab apa segala macam, cari guru yang memang bujur-bujur belajar saja. Cari guru yang bujur-bujur bersanad bersambung ilmu itu sampai kepada Rasulullah. Nah dari kitab yang kita pelajari adalah ini dulu langsung ijazah lawan Kiai Iwat, lawan Kai waktu di Mubah masih ijazah lawan Sidin. Dan hanya tadi beberapa bulan yang lalu ulun berijazah lawan Syekh Syaradi Thayyib bisa kumpul. Nah, Syekh Syaradi Thayyib ini adalah murid Syekh Yasin bin Isa Al-Badani. Sidin itu bahari waktu mengaji Syekh Yasin Al-Badani itu murid alumni yang ketiga kalau tidak salah, alumni yang ketiga atau yang kedua. Syekh Yasin itu gelar Sidin itu adalah Musnidud Dunia, orang yang paling banyak punya sanad seduniaan paling banyak Sidin itu Syekh Yasin itu. Jadi Syekh Yasin itu bisi murid-murid yang alim-alim luar biasa. Di antaranya adalah Syekh Syaradi Thayyib bisa kumpul. Sini masih hidup orangnya. Nah, bisa kumpul masih ada. Itu bakawan lawan Kiai Iwat, bakawan Sidin waktu mengaji di Mesir, di Makkah bakawan juga lawan Kiai Iwat. Hanya Kiai Iwat itu biasanya apabila haul sekumpul pasti bersinggahnya di rumah Syaradi Thayyib tadi. Syaradi Thayyib ini rumah Sidin itu masuk ke dalam gang dihiga rumah Habib Abdullah nang Intan karena pagarnya. Kalau biar masuk mulai luar itu kan melewati dulu Masjid Pancasila, terus nah sebelah kiri kan ada pagar Ranggana, ada Habib Abdullah Intan kan yang hanya meninggal tadi. Nah dihiga rumah Ranggana pagar Gana itu sebelah kiri masuk ke dalam, di belakang itu ada rumah situ Syaradi Thayyib. Nah situ makanan rumah Sidin. Jadi semalam waktu bilang rumah Sidin itu berijazah banyak ijazah Sidin, musafahah, bersalaman, kemudian barasok tangan, kemudian apalagi ayat kursi, bacaan Fatihah, kemudian nih bagi mamah pakai surban. Nah kemudian pula menjijit talinga ada juga. Itu termasuk sanad ilmu nang ini langkah. Ada orang-orang yang bisa mengijazahkan menjijit talinga tadi. Itu di antara fadilah orang menjijit talinga itu apabila bersanad insya Allah memintarakannya, mengolah pintar. Nah jadi membina lebih pintar bagi kita adalah hanya menjijitkan talinga aja lawan Sidin ya, atau orang yang pernah berijazah lawan Sidin. Nah tapi ulun kalau dapat izin Pak menjijitkan ke orang lagi kalau melawan anak ulun kau aja menjijit talinganya ya kalau nanti supaya menambah kepintarannya. Dan biasa memang ada itu nasab sanadnya sampai ke Rasulullah. Itu namanya sanad bi fadlil wujud, menjijit talinga.
Nah itu ada pengarangnya sanadnya. Jadi pian hendak ke situ kena bisa kita ulun bawa pian bawa ke ijazah ya Allah. Insyaallah mungkin seberataan kita, tapi banyak daftarnya masih jadi sih pada situ ijazah berdaftar banyak nang ijazah kalau sini. Namun kada misalnya mendaftar wahidi Bapak bisa 2 bulan kemudian hanya masuk kita kepada giliran kita. Tapi nu dijazahkan tuh sini itu Pak banyak banget dijazahkan bisa sampai 15 sanad nu dijazahkan sidin. Nah termasuk diantaranya nu dijazahkan situ kita pilih kitab Parukunan ini. Dan Syekh Sa'di Thayyib itu berijazah Parukunan ini lawan buhan Haji Bawai juga. Itu di sebelah tuh ada halaman sebelahnya. Halaman berapa tuh? Halaman Jim itu halaman sebelahnya bola. Sanad kita Parukunan. Nah sidin ini belajar lawan guru Bawai. Ijazahnya lawan guru Bawai. Kalau Kai Bawai mengambil ijazah lawan Abah Sidin Haji Basyuni. Syekh Haji Basyuni mengambil lawan Kuitan Sidin Abu Talha. Syekh Abu Talha mengambil kepada Dato' Abdul Samad. Nah Dato' Abdul Samad mengambil ijazah kitab ini kepada Kuitan Sidin, itu Mufti Jamaluddin. Jadi mengambil kitab ini 2 jalur. Pertama kepada Syekh Sa'di Thayyib ada, kepada Kai Wat juga ada. Nah kemudian kata Syekh Abdul Rahman Siddiq tadi, zuriat Dato' Kalampayan itu menjadi mufti ada 10 orang. Di antaranya adalah Dato' Abdul Sabah Syekh Jamaluddin ini yang menjadi mufti. Maka Syekh Jamaluddin diletakkan oleh Sultan Adam sebagai mufti yang pertama di Martapura. Jadi di Martapura itu yang bergelar mufti yang pertama adalah Syekh Jamaluddin ini. Dalil-dalil yang kuat dalam kanun itu undang-undang begitulah. Dalil-dalil yang kuat di dalam kanun atau undang-undang Kesultanan Banjar pada pasal yang ke-31 ditulis dengan sangat panjang. Berikut petikan sebahagian daripada nas atau dalil kanun undang-undang Kesultanan Banjar. Jadi ada dalil undang-undang yang dibikin dari itu oleh Sultan Adam. Nah itu bunyi apa? Bunyi undang-undangnya. Sekalian kepala-kepala zaman ada yang menyalahi Pitua Haji Jamaluddin. Nah sini menghimbau kepada siapa? Kepada pejabat-pejabat yang di ketiga itu, jangan ada yang menyalahi fatwa atau Pitua Haji Jamaluddin ya Sultan Adam. Ini lamun orang lain yang menyalahi, apabila ikam tiada kawa menangat, lakas-lakas bapadah kayak aku. Nah itu undang-undangnya kayak itu bunyinya adalah bahasa Banjar. Jadi di sini apabila ada orang yang menyalahi fatwa Haji Jamaluddin, nah maka mengkawa itu ikam langsung menagurinya, jangan sampai melawan fatwa Haji Jamaluddin. Tapi yang menikam kada kawa menangatinya atau kada kawa menagurinya, maka sih lakas-lakas dipadahkan lawan aku supaya aku menagurnya langsung ujar Sultan Adam tadi. Nah ini menjadi dalil yang kuat bahwasanya Mufti Jamaluddin ini orang yang kepercayaan di Kesultanan Banjar ketika itu. Jadi beliau itu pangkatnya mufti, kan? Mufti. Nah kemudian di situ masalah percetakan itu kan bisa dibacakan kita. Nah, jadi syaratnya tadi lah di sebelah tadi halaman berapa tadi tuh? Imbah huruf sa, jim, kemudian halaman yang ada tulis bawahnya tuh. Nah itu sanad kitab ini. Itu kira kita baca dulu sanadnya lah. Insyaallah kena bertamat kan kita ijazahkan. Karena ini banyak yang belum hadir begitu nih di majelis kita. Ada yang kapisak ya Allah bertanam, jadi namun kita ijazahkan ini kasihan dong kada hadir. Jadi karena kita berisilah mencari waktu apabila bertamat kitabnya kita ijazahkan kitab ini. Nah kemudian kan halaman 1 buka, kita masuk kepada pembahasan halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil baril jawad alladzi jallat ni'amuhu 'adil ihsa'i bil a'dad al-mannu bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad
al-muwaffiqu lit-tafaqquhi fid-din man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul ghaffar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar sallallahu wa sallam alaihi wa zadahu fadlan wa syarafan ladaihi. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka berkatalah orang yang alim al-allamah. Allamah itu artinya yang sangat alim. Nah, kalau alim itu artinya orang yang berilmu, tapi kalau allamah itu artinya sangat berilmu. Yang faqih, nah faqih itu yang sangat paham tentang agama. Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Bajjari rahimahullahu ta'ala. Faslun, nah halaman kedua kita masuklah. Ini suatu pasal pada menyatakan hukum air. Nah, jadi pembahasan dalam hukum fikih itu berataan dalam hukum fikih itu pembahasan yang pertama adalah masalah taharah. Dan dalam bab taharah itu pula yang pertama-tama dibahas adalah masalah baju. Atau pembahasan yang paling utama dan yang paling pertama dalam kitab fikih adalah tentang taharah, tentang bersuci. Kemudian dalam bab taharah ini pula yang dibahas pertama adalah masalah baju. Ini penentuan ibadah kita. Apabila dalam masalah baju ini kita kada paham, ada tahu nang mana baju mutlak, nang mana nang baju musta'mal, nang mana nang baju mutanajis, baju najis, otomatis wudu kita kada sah. Atau mandi wajib kita kada sah. Apabila wudu lawan mandi wajibnya kada sah, nah berataan ibadah kita yang lain keempat kada sah, sembahyang kada sah. Kemudian pulang ibadah yang memerlukan wudu itu seperti apalagi misalnya khutbah Jumat kan memerlukan kepada suci juga. Orang tawaf di Baitullah dan ibadah-ibadah yang lain yang memerlukan kepada wudu. Apabila kita kada sah wudu kita, nah maka hukumnya kada sah ibadah kita dan otomatis pulang bukan malah kada sah aja, tapi haram hukumnya. Kita mencapai Quran umpama dikira wudu kita sah aja sekalinya baju yang dipakai ini misalnya baju musta'mal. Maka Quran tadi apabila dicapai haram hukumnya, berdosa kita. Nah, ketahui olehmu hai talib, hai penuntut ilmu, bahwasanya tiada sah mengambil air sembahyang. Ya, sembahyang ini air wudu gitu kan, dan mandi janabah atau mandi junub dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak, yakni air yang suci lagi menyucikan. Jadi baju yang hanya dapat menyucikan kita untuk beribadah kepada Allah, baik itu berwudu atau mandi junub atau untuk menghilangkan najis, itu adalah hanya baju mutlak. Jadi jangan biar kira ngaran baju mutlak itu dipakai itu gasan berwudu mandi wajib aja. Beristinja pun gitu juga. Beristinja itu harus baju yang mutlak. Jangan kita berbarang-barang aja misalnya di WC ada tahu baju buat tahi cacak dalam baknya itu. Buat dalam ember tahi cacak kita kubuyakan basuh behera basuh bakami. Ada sah kita apa namanya? Bakami kita basuh bakami kada sah, basuh behera kada sah. Dan bahkan malah ya apabila kita kubuyakan baju yang najis tadi kemana-mana tak ada tapih, tak ada di paha kita kemana-mana bajunya malah kemana-mana najisnya. Kita bawa sembahyang kada sah sembahyang kita karena masih menanggung hadas, menanggung najis kita. Jadi hendak berwudu, mandi wajib, kemudian pulang beristinja, bata kapas, itu harus baju yang bujur baju mutlak, yang suci menyucikan. Nah, baju yang suci menyucikan itu rumusnya ada dua, baju yang keluar daripada tanah, dari bumi, dan baju yang turun daripada langit. Itu baju mutlak tuh lah. Jadi rumusnya itu dua macam itu aja. Baju mutlak itu baju yang keluar daripada bumi dan yang turun daripada langit. Yang belum tercampur dengan apapun, yang murni keluar daripada bumi dan kemudian yang turun daripada langit. Nah, sekalipun warnanya itu umpama kada jernih, umpama baju sumur misalnya karuh, tapi udah sebujur sumur itu adalah baju yang keluar daripada sumber tanah yang keluar.
tapi bajunya misalnya karuh ada bapak, itu mutlak juga bajunya, karena asalnya keluarnya daripada bumi. Atau umpama baju hujan, baju yang turun daripada langit, walaupun bajunya misalnya habang, umpama baju hujan habang warnanya, tetap itu dihukumakan baju itu mutlak, karena dia murni turun daripada langit. Atau misalnya karuh kirang baju hujan umpama, tetap dihukumakan baju itu baju mutlak, karena turunnya daripada langit. Maka air itu terbahagi kepada 4 bahagi. Jadi baju itu terbagi kepada 4 bahagi, 4 macam. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak tadi air yang suci menyucikan. Nah, yang kedua air makruh. Air makruh ini kena air, termasuk dalam air makruh ini air apa? Air musyammas, air yang dipanaskan di bawah terik matahari, yang sangat panas atau yang sangat dingin. Jadi kena masuk di air makruh. Itu ada pembahasannya di dalam. Kemudian yang ketiga ada air mustakmal. Nah, mustakmal ini baju yang suci tetapi tidak menyucikan. Baju yang sudah bekas kita pakai basuhan wajib. Umpama bau wudu, misalnya bau wudu terpercik bekas wudu kita, atau misalnya tak boleh ke dalam jidar. Nah, baju yang tak boleh ke dalam jidar itu bajunya itu jadi hukum mustakmal, karena sudah kita pakai membasuh basuhan wajib ataupun bakas daripada mandi wajib. Kemudian yang keempat adalah air mutanajis. Nah, air mutanajis ini air yang dijatuhi najis atau air yang sudah tercampur dengan najis. Nah, jadi yang bisa dipakai gasan taharah tadi, gasan mandi wajib, gasan wudu, gasan menghilangkan najis itu hanya baju mutlak aja. Nah, selain daripada itu, kalau baju makruh itu sah aja diwuduakan, cuman hukumnya makruh. Nah, kayak baju musyammas tadi, baju yang dipanaskan di bawah terik matahari yang sangat panas. Kemudian pulang wadah menampung bajunya itu wadah daripada besi atau tembaga umpama. Nah, itu tembaga lawan besi itu menyimpan panas. Apabila kita panaskan di bawah terik matahari yang panasnya itu melebihi pada kebiasaan, nah maka baju itu dipakai itu makruh hukumnya. Tapi hukumnya sah aja ibadah kita. Sah aja tayamum apa caranya nih, wudu kita sah, mandi wajib sah, cuman hukumnya makruh. Maka air yang mutlak itu yaitu 7 bahagi, 7 macam. Yang pertama adalah air hujan. Nah, air hujan ini baju mutlak, baju yang sah diwuduakan, yang sah dimandi wajibakan, dan sah kemudian pula untuk menghilangkan najis. Kemudian yang kedua air ambun. Nah, ambun itu baju yang turun bisukan, ambun, nah ada misalnya gugur di daun-daun itu, nah itu baju ambun. Nah, itu juga sah aja diulahkan apa gasan membasuh kambing misalnya, tapi ulahkan bajunya. Namun misalnya basah di daun apa misalnya di daun kalakai, ada bekas kena ambun, kami kita gosokkan di kepala, dan itu misalnya pakai daun nanti itu habis kemana-mana, kita najis saja hukumnya. Kenapa? Karena bajunya sedikit banar, kemudian pulang membersih, pulang kepalit itu habis sebagian jadi najis saja hukumnya. Nah, itu orang yang kada paham dikira adalah apabila misalnya nak basuh kami itu cari daun yang basah aja. Jadi mau nak basuh misalnya pakai daun itu cari daun itu yang kering, karena itu hukumnya menjadi apa? Jadi istinja, jadi alat pengganti daripada batu, alat pengganti daripada tisu umpama nang kasar-kasar. Nah, kalau misalnya daun bisa aja, cuma cari daun yang jangan basah. Namun kita beristilah biasanya mencari daun basah ya kalau basah membersihinya aja, bukan malah bersih, malah kota bawahnya banyak jadi najisnya. Karena bajunya sedikit dipalitakan pulang bagiannya kemana-mana. Nah, kalau anak mencari daunnya daun yang kering, jadi palitakan sekali, buang, ambil pulang, palitakan pulang, buang pulang. Nah, sampai hitungan itu ganjil, sunnah ganjil lah. Nah, itu boleh kita misalnya mengganti daripada baju. Kemudian yang ketiga, baju mutlak itu adalah air beku. Air beku ini air apa? Air es. Nah, misalnya beku, ya, es batu kan misalnya, tapi es batu itu harus bajunya baju mutlak asalnya. Nah, kemudian jadi baku, nah boleh dipakai gasan apa? Gasan kita wudu. Kemudian air laut, nah, baju lautan.
baju laut masin tuh kalau jadi pakai gesan apa, gesan bau itu mandi wajib walaupun bajunya masin benar apa ada bapak. Kemudian yang kelima, air sungai. Nah, air sungai, air yang di sungai di negara kita nih. Atau kalau jadi pakai juga baju sungai itu termasuk baju mutlak. Dan yang keenam adalah air sumber. Sumber itu nak keluar daripada tanah tuh. Nah, keluar biasanya kayak sumber itu kan. Nah, baju sumber itu juga baju mutlak. Dan yang ketujuh adalah air telaga. Telaga ini air danau maksudnya kan. Air danau itu di bawah itu ada air danau atau air telaga. Nah, kalau air sumber tadi ya mata air atau sumber air. Nah, itu termasuk di antara 7 macam yang masuk dalam kelompok air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Nah, itu yang kita gunakan gasan mandi wajib, kita gunakan gasan baudu, kita gunakan gasan babasuh bakami, babasuh daerah nah, untuk menghilangkan najis. Tapi dengan catatan baju yang 7 macam tadi belum bercampur lawan benda yang lain. Jadi masih murni dengan asalnya itu. Baju hujan memang ada bercampur lawan baju yang lain lagi. Tapi misalnya bercampur lawan baju yang kelompok baju yang mutlak juga ada apa? Baju sungai misalnya bercampur lawan baju hujan ada apa? Tapi kalau misalnya baju hujan bercampur kopi sudah nah itu lain kisah lagi. Itu kadang mutlak lagi katanya. Itu baju yang suci tapi kadang menyucikan katanya. Karena kopi itu kan benda-benda suci aja, cuman karena dia itu sudah merubah dengan asal baju, maka baju tadi tetap hukum baju suci, cuman kadang-kala diulah alat bersuci. Demikian lagi adalah air paluh yang diambil daripada air yang suci menyucikan, yang mutlak juga hukumnya. Di paluh ini bukan paluh yang di awak kita itu lain. Maksud paluh ini baju yang kita tuh biasanya menggunakan baju di panci ataupun di kawah gana, kemudian kita tutupi umpama namanya tutupnya itu kan air paluh tuh. Paluh baju yang bekas menggurak tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan paluh baju tadi bukan paluh yang di awak kita nih. Yang di awak kita ini siapa akan mau duakan maka diulang gesan baudu. Pas tadi bawa paluh aja baik diulang langsung gesan baudu jauh mama sapuannya kamu mah sepigian mama. Nah, itu tidak paham masalah agama lah. Jadi air paluh itu baju yang keluar daripada baju yang suci. Baju sungai apa kita buat dalam kawah kita gurakakan. Baju sungai itu kan baju mutlak tadi. Kemudian dia mendidih naik baju tadi nah uapnya itu. Nah uapnya itu disebut air paluh daripada baju tadi. Nah, kemudian tadi di bawah di halaman 2 tadi di bawah itu ada apa? Syarahnya tuh penjelasan di atas. Jadi firman Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, artinya dan telah kami turunkan dari langit air yang suci menyucikan. Nah, jadi baju yang suci menyucikan itu dalilnya dalam Al-Quran adalah baju yang turun daripada langit. Sekalipun tadi bajunya itu warnanya kada yang terang, kada jernih, kada apa-apa, yang penting asli turun daripada langit. Atau umpama baju yang turun dari langit itu baju susu umpama. Seperti di zaman siapa tuh? Di zaman Imam Al-Adani. Nah, Imam Al-Adani itu si dia itu pernah dahulu ditahan orang ketika masuk di kota Yaman. Jadi orang bahari itu apabila hendak masuk ke kota Yaman itu harus menampakkan karamat. Amun kada bakaramat, kada besi karamat, kada boleh masuk ke kota Hadramaut. Jadi ketika itu Syekh Abu Bakar Al-Adani ini ditahan oleh orang di saat itu. Lalu kata orang pian apabila hendak masuk ke kota Yaman ini harus pian menampakkan karamat pian. Amun kada besi karamat, kada kawa masuk ke kota Yaman. Lain ini kan sekarang aja masuk siapapun boleh. Kalau zaman dulu itu yang memberikan izin masuk ke kota Yaman itu pakai mukadam. Kalau di zaman itu ditahan Syekh Abu Bakar Al-Adani, pian keluarkan karamat pian dulu, apun pian kada besi karamat kada mau masuk ke sini. Lalu ketika itu Syekh Abu Bakar Al-Adani itu berdoa, ya sama subbil laban, ya sama subbil laban
Abu Bakar dakhal adan, misalnya itu doanya adalah wahai langit tumpahkanlah baju susu, karena Abu Bakar al-Adan hendak masuk ke kota Yaman. Seketika itu juga dengan karamat beliau langsung hujan hari, maka hujan itu baju susu pulang. Nah itu karamat si Abu Bakar al-Adan itu, hujan baju susu. Nah ketika itu hanya dipersilakan beliau masuk kemana, kota Yaman tadi, masuk di Hajar Maut. Abu Bakar al-Adani hujan baju susu. Nah baju susu yang turun dari langit tadi itu termasuk baju mutlak, karenanya murni turun daripada langit, sekalipun warnanya seperti baju susu. Nah kemudian yang nomor 2 tadi yang disebut air suci menyucikan tadi, firman Allah, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, adalah untuk mengangkatkan hadas. Adapun untuk mengangkatkan najis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya dari Ummu Qais bin Muhsin al-Asadiyah radhiyallahu anha, ia menanyakan kepada Rasulullah dari haid apabila terdapat di pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kikislah dengan kayu kemudian basuh dengan air. Nah ini dalilnya bahwasanya air yang turun dari langit itu adalah sebagai alat untuk membersihkan najis. Jadi bukan hanya untuk mengangkatkan hadas, tapi juga untuk menghilangkan najis. Jadi pernah suatu kali seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Jadi Ummu Qais ini datang kepada Nabi bertakun, wahai Rasulullah, darah haid ulun ini tak karena pakaian ulun, kayak apa cara membersihkannya nih darah haid tadi. Ujar Nabi Muhammad, darahnya kikis dulu, hilangkan darahnya dulu, dibuang dulu. Nah setelah itu baru dibersihkan dengan air. Nah jadi dalil bahwasanya namaran baju tadi atau baju yang turun dari langit itu pun juga sebagai penghilang daripada najis. Jadi kalau najis itu sambat tadi dihilangkan lah, kalau hadas itu diangkat bahasanya. Makanya kita mandi wajib, kemudian berwudu, itu bahasanya bukan menghilangkan hadas, tapi mengangkat. Nawaitul ghusla liraf'il hadas, gitu lah saja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas, bukan untuk menghilangkan najis, bukan menghilangkan hadas kata. Karena hadas itu kalau dihilangkan, hadas itu hanya bisa diangkat. Yang bisa dihilangkan itu apabila penghalang sahnya ibadah kita itu berbentuk jelas kelihatan najis. Nah najis itu yang bisa dihilangkan lah. Kalau hadas itu kada kelihatan bedanya, tapi hanya diangkat saja lah, diangkat. Jadi kada mau misalnya nawaitul ghusla li izalatil hadas, kada mau, atau berwudu nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgari, itu nang bujur saja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, bukan nawaitul wudu'a li izalatil hadasil asgar, kada mau, itu salah. Jadi masing-masing ada kata-kata yang bisa dipakai untuk masalah najis itu dihilangkan. Nah kalau hadas itu diangkat bahasanya lah. Kemudian hadis Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahar wa nahmilul qalil minal ma' in tawadda'na bihi atishna apana tawadda'u bima'il bahar faqala huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Artinya ya Rasulullah, kami dalam berlayar sedangkan kami ini membawa sedikit air. Jikalau kami berwudu dengan air itu, kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Nah ini dalil bahwasanya baju laut itu boleh dipakai. Nah Rasulullah bersabda, airnya ya Nabi laut itu suci dan bangkainya pun halal. Jadi semua air laut itu walaupun rasanya masin benar umpama, nah tetap dihukumkan baju lautan itu baju yang mutlak. Dan kemudian pulang bangkai-bangkai ikan yang di lautan tadi, walaupun sudah gabusnya, sudah timbul, sudah busuk, tetap dihalalkan bangkai-bangkai ikan tadi. Nah termasuk daripada bangkai yang boleh dimakan adalah bangkai ikan, kawan bangkai belalang. Kalau ikan itu adalah binatang laut, kalau belalang itu adalah binatang darat. Jadi binatang darat yang satu-satunya yang boleh dimakan bangkainya adalah belalang. Kalau lautan tadi, semua ikan yang ada di lautan tadi boleh dimakan, sekalipun sudah membusuk, ini boleh dipakai. Diulah parpuk, maknanya boleh.
Umpama di dalam misalnya hawan gabus timbul misalnya, nah diambil aja nggak timbul tadi blender lain bisa di blender gula karpet itu boleh aja ada bapak, ada yang najis tuh ada boleh dimakan. Dan ikan itu kada bukan usah bersembelihan nggak usah, cukup dibalah parutnya digawarakan nang kada kau tak makan ya kalau nah baru dimakan apa, walaupun kada bersembelih halal aja. Kamu di waktu harus bersembelih juga kan kita mengalihi mana berenakan sembelih dulu atau iwak sawang halus-halus terus sembelih dulu. Nah itu mengalihi badan. Jadi hikmahnya kenapa Allah menyuruh binatang ikan itu pada usah bersembelih-sembelihan lagi, karena bersembelih mengalihi kita, mengalihi badan, menjaga negara-negara atau jadi sembelih yang halus-halus. Makanya biar juga bismillah dulu, masuk bismillah dulu ya Allah, harus terputus ya pulang urat lehernya, terputus kemudian jalur makanan, jalur napasnya mengalihi kita. Jadi semua apapun bangkai-bangkai yang ada di laut itu halal dimakan. Nah cuman sebutin jangan dimakan apa kayak buaya. Nah buaya itu jangan dimakan, walaupun dia hidup di laut ya Allah, cuman buaya itu termasuk binatang yang dua alamnya, di laut bisa hidup, di daratan bisa hidup juga, kalau dimakan buaya. Ya dan makan buaya kalau kesana jangan bisa obat sakit pinggang ya. Boleh aja bang sebelumnya gak niat kalau obat ya kalau binatang-binatang itu tak boleh, cuman cari dulu obat yang lain halal dulu. Ngomong kada lagi yang lain kau menyembuhkan kecuali obatnya itu aja yang kawat. Nah bisa aja kita memakai, tapi dengan niat tadi untuk kesembuhan. Kamu yang lain ada, jangan memilih yang najis yang kada boleh dimakan, jangan. Banyak aja obat sakit pinggang apa kamu misalnya di warung-warung ya malah. Ini hak memilih yang misalkan najis, kayak misalnya baju kami di kerangka mata, misalnya obat sakit mata aja. Banyaknya orang menjual di warung-warung ya kalau memilih yang najis. Walaupun ya memang misalnya obat yang lain kada lagi bapak, hanya baju tahir, baju apa nih, baju kami aja yang kawan dipakai. Nah maka itu boleh ketika itu. Tapi mau kawan halal-halal aja lah dipakai dulu. Nah kemudian yang berikutnya maka terkadang, nah Allah alam sampai itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita pada saat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa pada waktu kita, dosa guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah dengan berkat Rasulullah dan berkat Nabi Muhammad kita dikumpulkan dalam surga-Nya Allah, dan mudah-mudahan kita berkah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah ala hadiyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa bi nashri bi jami'i ta'at. Allahumma sur 'aibana wa 'aibana wa 'aibana wa la tudhi barakata 'alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.